Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Fitriani dengan NIM C1F018020 Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah, yaitu akad-akad lainnya. Pertama, akad syarf. Akad syarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, dan penghindaran atau transaksi jual beli. Syarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta asing yang lain. Transaksi ini bisa dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Dalam istilah fikih al-muamalah, prinsip ini disebut dengan bai' al-sarf atau jual beli mata uang. Pada prinsip jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syarf. Jual beli mata uang tidak sejenis ini penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot. Yang kedua, akad wadiah. Dalam bidang ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Wadiah terdiri atas wadiah tersendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama wadiah yadamana, yang mana wadiah di mana yang mana wadiah ini si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendaki. Yang kedua yaitu wadiah yad amanah, di mana wadiah ini si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Yang ketiga, akad al-wakalah. Menurut Hasbi Asyadiki, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dalam bertindak atau bertasruf. Menurut Syahid Sabik, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal yang diboleh diwakilkan. Kemudian selanjutnya al-kafalah. Akad kafalah adalah sebuah perjanjian pemberian jaminan baik berupa jaminan diri atau harta atau mal yang diberikan oleh pihak penanggung atau kafil kepada pihak ketiga atau mahfuh lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau mahfuh anhu asil atau pihak yang ditanggung. Salah satu produk perbankan syariah yang saat ini sedang dikembangkan adalah produk dengan akad kafalah atau jaminan. Produk kafalah diberikan oleh bank syariah dalam bentuk garansi, yaitu jaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajiban pada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian qadrul asan. Qadrul asan adalah kegiatan transaksi dengan akad peminjaman dana non-komersial, di mana peminjaman ini mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan. Qadrul hasan adalah pinjam-meminjam tanpa disertai bunga. Bila suatu saat si peminjam tidak dapat mengembalikannya, maka diberi kelonggaran waktu pembayaran baginya. Namun jika si peminjam benar-benar tidak bisa mengembalikan, maka si pemberi pinjaman harus menganggapnya sebagai sedekah. Kemudian akad al-hiwalah. Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya, orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ini, ulama, hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggung muhal alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Kemudian akad al-ron. Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan ran, yang secara etimologi mengandung pengertian mengadaikan, merungguhkan. Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seorang berada dalam keadaan berpergian dan hendak melakukan suatu tindakan berupa bermuamalah ataupun suatu transaksi utang piutang, kemudian ia tidak dapat mendapatkan seseorang yang adil dalam pandai dalam hal penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadanya untuk bukti lain berupa seperti bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan suatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang atau hutang. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.